Mata naga Qin Yichen sangat luas, dan tampaknya mampu memantulkan dunia, iblis-iblis dunia, dan hal-hal tergelap di dunia sebelum dia. Sulit untuk mengguncangnya, dan sulit untuk membuat hatinya berdebu. Tentu saja, Heavenly Dao bukan tanpa rasa takut. Alasan mengapa dia tidak takut adalah karena Qin Yichen tahu bahwa nenek moyang Mingyang ada di sana, dan Xingtian tidak akan melukai dirinya sendiri. Yang kedua adalah bakat. Kata jenius, pepatah sekuler, adalah kecepatan pemahaman dengan cara tertentu. Alasan mengapa hal itu disebut talenta adalah seolah-olah tingkat talenta diberikan oleh langit dan bumi dan ditentukan oleh kelahiran. Namun, Hao Mingyang tidak pernah merasa bahwa prestasinya tinggi atau rendah, dan dia perlu memutuskan oleh dunia. Dia merasakan surga dan bumi. Dia mendengar surga dan bumi. Mengapa dia harus meminta bakat? Qin Yichen tetap diam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menatap Ziyun, seolah mendengar detak jantung mereka, mendengar apa yang mereka pikirkan, mendengar keheranan Ziyun tentang dia, dan keingintahuan tentang Chuan Xinlu. Mata bintang Qin Yichen menjadi jernih dan tidak ternoda, dan mereka menjadi malu, seperti bintang, dan kegelapan langit tidak bisa menutupi bintang terang mereka. Tapi jika kamu melakukan sesuatu dengan benar, jangan bertanya tentang masa depanmu. Apa masalahnya? Nenek moyang dihina dan orang-orang saya ditipu. Ini hal yang benar. Qin Yichen memandang Xingtian, dan dengan lembut menyentuh pola iblis Xingtian, sepertinya mengingat setiap bekas luka yang ia tinggalkan untuk umat manusia. Leluhur, bagaimana aku bisa menyelamatkan hukuman? Hao Mingyang tersenyum, temukan kepalanya dan pedang Xuan Yuan. Saya mendapatkannya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Lain kali aku datang lagi. Aku akan memotongmu dan rantai tuan yang kalah. Qin Yichen mengepalkan tangannya, dan ketika dia hanya ingin memutar, dia mendengar raungan parau dari belakang. Yichen. Suara ini mengejutkan Ziyun, bahkan mati rasa di kulit kepala. Xingtian, bahkan berbicara. Selain itu, tampaknya itu adalah suara pemulihan pikiran. Qin Yichen menoleh, hanya untuk melihat gerakan keras Xingtian dan berjalan ke kedalaman kegelapan, dan bahkan setiap jejak kaki kirinya kekuatan sihir mengerikan. Ziyun semua menatap matanya, sedikit ketakutan, menyaksikan pelarian ke langit yang gelap, bahkan lebih ketakutan. Namun, Qin Yichen tidak ragu untuk mengikuti laju Xingtian dan berjalan ke dalam kegelapan. Kapakku, tidak bisa memberimu. Suara Xingtian terdengar sangat serak, dan bahkan sepertinya menyala-nyala, tidak tahu apakah dia kehilangan kepalanya, atau apakah dia telah menjerit dan menjerit terlalu banyak dalam tahun-tahun tanpa batas ini. Qin Yichen mengikutinya, dan tiba-tiba merasa bahwa itu sangat aman untuk mengikuti dewa perang pantai yang hebat. Tiba-tiba, Xingtian membeku dan menatap matanya, tetapi dalam kegelapan tak terbatas ini, hati Qin Yichen meledak menjadi sinar cahaya. Cahaya membuatnya melihat pemandangan di depannya. Ini tampaknya menjadi sudut istana ini, dan mata Qin Yichen adalah bendera pertempuran. Bendera pertempuran sudah rusak, dan itu berlumuran darah berbagai ras dan warna, dan itu tampak seperti noda darah. Namun meski begitu, bendera pertempuran masih bersandar, singkatnya, tidak jatuh. Bendera pertempuran dimasukkan dalam-dalam, bahkan seolah-olah menembus bagian luar istana. Qin Yichen hanya merasa bahwa Xingtian telah menghabiskan upaya terakhirnya dan melemparkan bendera pertempuran ke dalam istana. Xingtian memandangi bendera pertempuran, tetapi tubuhnya yang tanpa kepala tetapi luar biasa menggigil. Jianmei Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah ini diberikan kepada saya? Tubuh Xingtian bergetar horizontal, menarik rantai tulang pipa, membuatnya sakit lagi. Namun, meskipun itu diberikan kepada Qin Yichen, Xingtian tidak mengeluarkan bendera pertempuran, dan secara pribadi mengirimkannya kepada yang pertama. Karena Xingtian takut, sekarang dia kotor dengan bendera pertempuran ini. Qin Yichen melihat bendera perang, dan melihat bahwa pada bendera yang pecah, ada kata perang di satu sisi dan kata angin di sisi lain. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Terima kasih. Bagaimanapun, Qin Yichen berjalan menuju bendera pertempuran. Bendera perang sangat berat, seolah-olah hanya dewa perang yang luar biasa yang mampu membawanya. Dewa perang terperangkap di bumi, yaitu dewa perang menggunakan upaya terakhirnya untuk berdiri tegak. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sulit untuk membawa bendera pertempuran ini lagi. Namun, Qin Yichen tidak berbicara, seluruh tubuhnya melonjak, telapak tangannya tiba-tiba ditekan pada tiang bendera. Hanya sesaat, tulang pinggang Qin Yichen mendengar kegentingan yang tak tertahankan. Ini tampaknya menjadi bendera pertempuran, tetapi tampaknya itu akan menjadi untuk umat manusia, bagi leluhur yang sudah mati untuk melawan semua tugas penting pertempuran di semua arah. Lengan Qin Yichen menjulur, dan bahkan skala naga tumbuh. Ketika dia melihat skala naga, Xingtian jatuh dalam kegilaan lagi. Untungnya, pada saat ini, sinar cahaya mendekat. Ternyata Hao Mingyang datang dengan Ziyun. Melihat bahwa Qin Yichen, yang hampir hancur oleh bendera perang, Ziyun dan yang lainnya terkejut dan bergegas ke depan,
Tolong. Tuyulan masih ragu-ragu, tetapi setelah melihat Hao Ming yang menyetujui, dia dengan cepat melangkah maju. Melihat Xingtian, tubuhnya gemetar lagi, tetapi dia melihat Hao Ming yang berbisik, Dewa Perang, juga membutuhkan teman. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Namun, bahkan dengan bantuan sekelompok teman, bendera pertempuran ini masih sangat berat, dan secara langsung mencekik Qin Yichen. Bahkan ketika Tu Jinar mendongak, dia melihat darah dari darah yang ternoda pada bendera pertempuran menggeliat dan berubah menjadi wajah muram. Apakah kamu menyentuh bendera ini? Keberanian Tusan benar-benar semakin besar dan lebih besar. Rubah kecil, apakah kamu takut mati? Monster itu ketakutan dengan mulut besar, sehingga Tu Jinar tiba-tiba merasa lega dan mundur. Dan bahkan Qin Yichen, yang baru saja meluruskan pinggangnya, mengencangkan lututnya lagi. Berjuang tanpa nama, Ziyun tiba-tiba mendongak dan melihat darah para dewa menggeliat, berubah menjadi dewa di atasnya. Seperti jari yang menekan, dia bisa berubah menjadi pure. Aneka macam-macam, berani kamu menyentuh bendera ini? Beranikah kamu menyebut dirimu naga asli? Kamu hanya berantakan. Ini bodoh mencari jalanmu sendiri. Bisakah kamu membawanya? Apakah kamu berani membawanya? Tidak hanya itu, bahkan di depan Qin Yichen, muncul kepala yang dihormati, yang terbelah oleh kapak raksasa. Hilang. Kami kalah. God of War, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Dewa Perang terpesona. Ares. Pada saat itu, darah di bendera pertempuran menggeliat, dan dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya merendahkan Qin Yichen. Kamu berani membawa, kamu mati. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang membawa spanduk ini? Menjadi pengkhianat terburuk di dunia ini. Kamu tidak bisa membawanya, kami bisa membunuhmu dengan menggerakkan jari kami. Suara-suara itu, seolah-olah mereka dari zaman kuno, tetapi semua kekuatan mengerikan, menghancurkan bahu Qin Yichen. Mengejutkan mereka untuk meludahkan darah. Namun, darah jatuh pada bendera pertempuran, tetapi itu membuat bendera pertempuran menjadi merah. Angin. Tiba-tiba, telinga Qin Yichen sepertinya lewat. Tidak. Itu bukan suara angin. Itu adalah deru perang yang melanda ketika banyak leluhur yang tak terhitung bergegas untuk mati. Angin. 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 Angin kencang bertiup, dapat menahan perubahan dunia yang tiba-tiba, tetapi tidak bisa menekuk tulang punggung umat manusia. Bendera pertempuran para leluhur. Hari ini, giliran kita untuk membawa. Pada saat itu, mata Qin Yichen marah. Dia meluruskan tulang punggungnya. Dia mengangkat melawan sisik. Dia membawa bendera pertempuran di pundaknya. Dan dia berdiri tegak.